Pertama pede, kedua ya harus tetap dipastikan jangan melakukan penggunaan pisau sebelum kita yakin dengan ketajamannya ya. Sebelum kita coba tes ketajamannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang cerah ini kita masih dalam suasana yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, besok sudah tanggal 10 Dzulhijjah ya. Pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan selamat bertugas buat teman-teman semua, khususnya yang menjadi juru sembelih halal ya untuk besok hari. Semoga Allah beri kemudahan, Allah beri keselamatan, dan semoga syiar sembelih halal di Indonesia semakin jaya ya. Oke guys ya, pada konten kali ini konten yang sangat spesial dan konten yang sangat penting buat teman-teman tonton, karena pada konten kali ini saya mau sharing kenapa sebagai seorang juru sembelih kita wajib bisa melakukan finishing asah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, jadi ya yang namanya pisau dia semakin tajam maka ujung mata bilahnya akan semakin runcing. Nah, konsekuensinya adalah ketika dia terkena benturan atau terkena gesekan dari benda yang lebih keras ya dari bilah, maka konsekuensinya dia akan rusak. Nah, fatalnya adalah ketika dia bergesekan dengan benda yang keras, sementara kita tidak bisa mengembalikan ketajamannya lagi, kita cek ternyata ketajaman pisaunya berkurang, aduh gimana, padahal kita masih mungkin dipakai pisaunya untuk eksekusi gitu. Nah, kita ambil contoh, ini pisau, kita ambil contoh pisau, kita cek ketajamannya pisau ini ya, dia tajam ya, di plastik tajam. Nah, kemudian karena dipakai motong atau misalkan dia terkena gesekan, ya sebagai contoh ya, gesekan yang sangat kecil seperti ini ya, dari sharpening Janfeng ya, ini sudah menyebabkan matanya rusak ya. Ini nggak bakal bisa ya, di plastik nggak bakal bisa, atau di kertas lah, kita ngomong di kertas, ini sudah nggak bakal bisa, padahal kita tanpa tekanan ya, kita tanpa tekanan tadi hanya menggesekkan saja udah tanpa tekanan gitu. Kalau dilihat secara sekilas di mata itu nggak ada apa-apa guys ya, nggak terlihat gitu ya. Ya cuman mungkin kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi, memang ujungnya dia tumpul jadinya gitu. Nah, kalau kita nggak bisa melakukan finishing asah, repot guys ya. Apalagi kondisinya apalagi sudah di lapangan gitu, wah panik gitu kan, nggak ada pisau lagi, misalkan pisaunya kurang. Nah, makanya kita sebagai juru sembelih harus bisa melakukan finishing asah. Kita harus bisa mainin dengan sharpening. Yang pertama bisa main sharpening ya, atau stropping ya, minimal stropping. Nah, yang kedua kita harus bisa meraba bur. Bagaimana cara meraba bur ya? Seperti ini ya guys ya. Jadi kita cek burnya ya, mendekat di sebelah kanan bilah dari pangkal sampai ujung, di sebelah kiri bilah. Di area mana dia masih ada bari-bari, nah di situ berarti burnya ya. Nah, khusus untuk finishing asah di sini biasanya teman-teman pakai stropping atau pakai honing atau sharpening ya. Nah, kapan menggunakan stropping, kapan menggunakan honing? Jadi kalau stropping ya, dia lebih buat membersihkan mata ya dari bur-bur yang dia tidak susah lepas gitu. Jadi nggak bersih matanya. Nah, sementara kalau untuk honing, dia lebih ke mengembalikan mata yang dia rolling ke kiri atau ke kanan, diluruskan. Nah, kalau sharpening Janfeng yang saya haluskan ini, dia kombinasi ya. Jadi selain meluruskan juga mengasah gitu, mempertajam, meningkatkan ketajaman seperti semula ya, mengembalikan ketajaman ke tingkat yang tinggi gitu. Nah, kita coba cek ketajamannya setelah tadi di sharpening pakai Janfeng ya. Apakah sudah bisa lagi atau belum? Sudah bisa lagi guys ya.
sudah tajam lagi. Itu. Ya. Sudah tajam lagi. Kita coba pakai kertas. Enak banget ya tajamnya ya. Ya. Nih. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi teman-teman harus menguasai teknik finishing ya, finishing asah sebagai seorang juru sembelih. Karena apa? Pisau ya, apalagi kalau teman-teman ya, maaf ya, yang pakai sarung yang dari Kydex atau yang dari PVC ya. Kalau misalnya terbentur ke situ, dia bisa rusak matanya. Apalagi dengan ketajaman ekstrim, apalagi ya bajanya yang kurang tangguh. Misal kurang tangguh itu dalam arti seperti ini. Sudah dia baja yang low carbon ya, medium carbon, dia juga sepuhannya dia kurang gitu. Kondisi lebih mudah. Atau misalkan justru malah dia disepuh terlalu ekstrim. Nah, dia kena benturan malah chipping ya. Malah jadi dia nggak halus tajamnya ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa melakukan finishing asah. Dia harapannya memang sih sebenarnya di lapangan itu ya nggak perlu kita melakukan finishing asah. Kalau bisa ya teman-teman udah siapkan pisau yang banyak atau golok yang banyak buat eksekusi, agar hal-hal seperti ini ya tidak terjadi ya, hal-hal yang misalkan pisaunya masih tumpul itu kita pakai, kita terpaksa pakai. Dan yang kedua adalah ya teman-teman memang harus apa ya, harus pede ya, dan juga harus mengecek ketajaman sebelum digunakan. Dalam arti seperti ini, memang kita itu harus pede, tapi ya kita harus melakukan pengecekan sebelum eksekusi, kita harus cek ya. Cuman kalau misalkan oh ini udah lancar, ya sudah, pede aja gitu, pede aja. Kalau memang sudah bisa selesai kertas lancar, apalagi pakai plastik lancar gitu ya, sebelum dipakai gitu ya, sebelum dipakai udah lancar, ini udah rolling lagi guys, padahal cuman pakai kena benturan dikit ya, seperti itu. Jadi harus yang pertama pede, kedua ya harus tetap dipastikan jangan melakukan penggunaan pisau sebelum kita yakin dengan ketajamannya ya, sebelum kita coba tes ketajamannya. Jadi seperti itu ya. Harapannya semoga Allah mudahkan, semoga Allah beri kelancaran, semoga Allah beri keselamatan buat kita semua yang besok akan menjadi juru sembelih dan juga menjadi partner dari juru sembelih. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekhilafan. Intinya kita sama-sama berusaha berjuang ya untuk dakwah sembelihan halal ini. Kenapa? Karena eksekusi dari hewan kurban ya, pemotongan hewan kurban itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ketika kita tidak melakukan proses dengan benar atau kita melanggar dan kita melakukan dosa, maka yang lain pun akan ikut berdosa atau sama sekali tidak melakukan proses pemotongannya dengan benar ya, atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mujiono Ahmad, dan share video ini seluas-luasnya jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.